satu-satunya alasan aku kenapa aku tetap ada di Medan adalah karena aku adalah Sarma di kehidupan nyataku. Jadi aku tuh menjaga papaku selama dia hidup gitu kan. Dan ketika dia sakit, aku pergi ke Jakarta. Itu terakhir kali aku berbicara sama papaku, dia bilang kayak gini nih, pergilah nak ke Jakarta, kejarlah cita-citamu, jangan jadikan papa penghalangmu lagi. Ternyata itu adalah pesannya dia, bahwa dia bilang dia mau pamitan sama aku. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini gue ditemani, gue gak sendirian hari ini, gak host, gue ditemani sama of course yang suka nonton Talk atau dengerin Talk, gak asing lagi dengan kehadiran dia, Bapak HRD yang dicintai oleh karyawan di perusahaannya dan juga di karyawan-karyawan di perusahaan yang lain, Dudi Arisandi. Apa kabar bro? Bro, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya bro. Dan untuk guest kita hari ini spesial. Ini wanita yang lagi naik daunnya bener-bener daunnya tinggi banget. Filmnya ini yang terakhir sudah tembus lebih dari 2 juta menuju 3 juta. Dek Sarma alias Amin. Gita Bebita. Apa kabar Gita? Yeay, baik Mas Andri, Pak Dudi. Apa kabarnya? Ya kami semua baik-baik. Baik-baik. Thank you lo Gita sudah bersedia lo mau sama-sama Mas Andri. Aku juga senang bisa ada di Talk to Talk. Nah, kita sih sebenarnya pengen dengar ceritanya Gita nih. Jauh sebelum Ngeri-Ngeri Sedap ini. Ngeri-Ngeri Sedap itu buat gua adalah sebuah film yang ya luar biasa banget. Gua yang seorang cowok dan juga tadi sebelum kita mulai recording Dudi Arisandi, Pak Dudi juga udah bilang kita terharu menonton film itu. Langsung lembek ya. Yang terharu itu terlalu halus. Terlalu puyo kayaknya puyo ya, puyo apa banget. Puding. Oke. Kenyal ya. Kenyal jadinya. Nah, kita sih pengen denger nih. Nyangka loh. Ya, nggak nyangka, tapi kita pengen denger ceritanya Gita ini. Gita startnya nih kan kalau setahu gua ya, yang gua searching nih. Jadi gua udah searching nih bro. Kalau Gita ini dari Medan ke Jakarta buat ikutan acara ini ya, Suci di betul Kompas TV ya, Kompas TV Suci yang keempat tahun 2014. Nah, pengen dengar 2014 ceritanya Gita tuh gimana Git? Memang lu pengen jadi seorang masuk dunia entertainment kah, jadi seorang artis tuh gimana? Sebenarnya enggak Mas Andri. Jadi awalnya itu Gita tuh udah kerja dari umur 19 tahun sebenarnya. Dari kuliah itu udah kerja jadi penyiar. Dari kecil aku tuh cinta banget sama dunia radio, Mas Andri, Pak Dudi. Kenapa aku bisa cinta? Karena dulu aku tuh papaku tuh kerjanya di perkebunan. Dan satu-satunya hiburan kita dulu radio. Belum masuk tuh parabola, nonton TV 7, Cartoon Network itu belum ada. Jadi radio adalah satu-satunya hiburan kita. Nah, Gita tuh inget banget waktu masih SD, aku lupa apa kelas 1 atau kelas 2 bahkan, tapi bukan kelas 3. Aku dengerin radio dan ada acara request gitu. Terus aku dibeliin sama kakak itu kertas untuk request. Zaman dulu kan masih pakai kertas request yang dibeli gitu. Nah, kita tulis dan lagu yang kita request adalah, kita masih ingat Michael Jackson yang Heal the World. Dan ternyata dibacain sama penyiarnya. Dan itu ketika nama Gita disebut di show-nya dia, itu aku ngerasa ya ampun, segitu menyenangkan ketika nama kita didengarkan di radio. Nah, akhirnya tercapailah mimpi Gita tuh di tahun 2006. Aku tuh udah mulai siaran di Medan, namanya di Radio Kiss FM Medan. Sampai akhirnya di 2010 atau 2010 akhir Gita kenalan sama stand up comedy. Waktu itu Gita cuma sering nonton ketika komedian-komedian Medan open mic di salah satu kafe namanya 061 Bistro gitu di Medan. Dari nonton, karena Gita siarannya itu sering isinya jenaka-jenaka ceritanya, ditantangin maju gitu, cobain cerita di depan, bisa nggak ngelucu gitu. Pas dicobain ternyata pecah Mas Andri. Dan aku kayak menikmatinya gitu Pak Dudi, kayak wah seru ya ternyata bikin orang ketawa gitu. Akhirnya ya udah kita dalamin, resign dari radio di 2012
Dan karena memang waktu itu kuliah nggak kelar-kelar, si Gita udah 6 tahun kok belum wisuda. Akhirnya kayak ya udah resign, terus fokus di skripsi, kelar, udah kita mendalami di stand up waktu itu. Sampai akhirnya mencoba di 2013 akhir daftar di Suci dan masuk di babak penyisihan yang di Jakarta. Alhamdulillah di Suci ketiga kan yang menang Babe Cabita dari Medan, juara 1. Season berikutnya Gita, perwakilan satu-satunya perempuan dari Medan, alhamdulillah yang kedua keluar. Cuma 2 episode pertama doang nampilnya Mas Andri, Pak Dudi. Sungguh jomplang. Iya. Malu Medan. Dunia. Iya, kegagalanku itu Pak Dudi kayak ya gitu dah tuh. Tapi akhirnya Gita yang nge-host di season ke-7 kalau nggak salah. Padahal biasanya yang nge-host itu di Suci itu adalah yang menang Pak Dudi. Jadi kayak orang-orang mungkin bertanya lah, ini dia yang pertama-tama keluar, kenapa dia yang nge-host gitu. Ya udah akhirnya di Jakarta siaran di Trax FM ditawarin waktu itu kayak yaudah coba ke Jakarta aja, dapat tawaran di Kompas TV untuk jadi co-host. Terus pas lagi nunggu syuting ditawarin siaran juga di Trax FM. Akhirnya siaran di sana 5 tahun, dan di antara siaran itu kita coba untuk syuting film, bukan coba sih tapi diajakin gitu. Terus main teater, semuanya kita cobain Mas Andri, karena aku suka mencoba semua hal baru gitu yang menantang. Suka banget aku tuh. Gitu deh tuh. Sampai akhirnya ketemu sama Benedion dan teman-teman Ngeri-Ngeri Sedap ya di salah satu film, maksudnya adalah film pertama Gita. Judulnya Comic 8. Oke, Comic 8. Iya. Tapi menarik gini ya, kalau Pak Dudi ini kan memang background-nya memang ini kerjaannya HR ya. Tapi kan tadi kan Gita sempat cerita nih, kalau Gita udah kerja di radio, lalu memutuskan resign, lanjutin kuliah, lalu coba-coba ke Jakarta. Nah, tapi kan secara safety nih, kita ngomong secara safety kan sebenarnya kan nekat juga, ya nggak sih bro? Kayak gitu kan nekat ya. Iya. Background kuliah apa tuh? Gitu. Kuliahnya sosial politik, jurusannya kesejahteraan sosial. Nah, sungguh nyambung kan Pak Dudi? Cita-citaku dulu pengen kerja di UN, masyarakat. Pak Dudi, di PBB, NGO. Cocoknya gitu. Iya. Harusnya ini ya, lu ke PBB tuh lu temenin apa dulu? Ke PBB? Iya, Butros Gali dulu tuh, sekjennya tuh. Aduh, Butros Gali. Tahu banget lagi aku. Iya. Nggak tahu tuh Benigno Aquino. Anak-anak sekarang kayaknya kurang tahu tuh. Tapi dulu tuh di buku pelajaran ada Butros Gali, makanya kita apal. Butros Gali. Iya benar. Namanya soalnya catchy ya Mas Andri ya. Iya. Tapi kan gini bro, lu kan lihat Gita kan dengan keputusan dia yang seperti itu. Menurut tuh gimana bro? Kan ya kalau nekat ya. Nekat, di satu sisi nekat, tapi itu by the way kita sama-sama anak perkebunan rupanya. Ada kesamaan kita. Oh iya, Pak Dudi. Perkebunan seumur hidup. Anak perkebunan. Anak kebun ternyata kita. Terakhir di Bengkulu. Oh, oke. Nah, gini, Andri, gitu. Kalau aku ngelihat gitu, ini orang kan mengejar mimpi gitu ya. Aku tuh percaya sama satu, dan ini aku sering ngomongin ke banyak orang, kalau you got what you think. You got what you think. Kalau lu pengen sesuatu, keinginanmu itu kuat, ada usaha yang kuat, kenekatan apapun bisa dilewatin jadi tuh. Pasti kejadian ya, Pak Dudi. Tangan yang maha kuasa lah ya di sana. Tapi kalau pengen sesuatu terus nggak usaha, nggak mencoba mau ngewujudin apa yang sebenarnya kan, kalau kita tuh sebenarnya pengen ngewujudin dari awal tuh, itu kan mimpi dari kecil loh, untuk bisa jadi penyiar, sesimpel ternyata bisa bahagiain orang dari membacakan pesannya orang gitu ya. Itu kan membahagiakan orang. Iya. Dan karena keasikan sampai 14 semester nggak gitu.
Enggak. 12. Oh, 12. Jujur deh. Nah, karena keasikan gitu. Tapi aku nggak mau ya bahwa aku selalu bilang kan di sesi sebelumnya gue bilang bahwa kuliah itu sebenarnya mengajarkan logika berpikir. Iya, benar. Nah, aku orang matematika jatuhnya di HR, harusnya jadi guru matematik atau dosen matematik atau apa, mungkin aktuaris dan sebagainya. Kita juga mungkin sama gitu ya. Dari awal mungkin pengen jadi kerja di UN, di NGO gitu ya. Betul. Tapi ada sesuatu yang membuat kayak panggilan gitu atau passion lah kalau anak sekarang itu udah muncul sebenarnya, terus karena harus menyelesaikan kuliah gue selesaiin aja tapi nggak dikejar lagi tuh, habis itu nggak ngejar lagi si KS-nya tadi tuh, kesejahteraan sosial. Betul. Iya. Bener, menurut aku sih itu sesuatu kayak ngejar passionnya tapi jadi duit, kan itu yang keren. Iya, benar. Tapi gini loh, tadi kan juga kita cerita ya di hanya sampai minggu kedua doang, abis itu kan out. Nah itu gimana gitu lu? Iya. Lu udah antisipasi itu kah atau lu jadi kecewa atau gimana? Jadi tuh sebenarnya ini ada sesuatu yang nggak aku ceritain. Jadi sebenarnya ketika aku closing mic itu tereliminasi di minggu kedua itu tidak hanya karena aku kalah aja yang bikin aku drop. Jadi setelah aku close mic, 3 hari kemudian papaku meninggal. Jadi ketika aku lagi di karantina, papaku tuh lagi berjuang untuk hidupnya, dan syukurnya sebelum aku karantina aku udah sangat puas merawat papaku di rumah sakit. Dan satu-satunya alasan aku kenapa aku tetap ada di Medan adalah karena aku adalah sarma di kehidupan nyataku. Jadi aku tuh menjaga papaku selama dia hidup gitu kan, dan ketika dia sakit aku pergi ke Jakarta. Itu terakhir kali aku berbicara sama papaku, dia bilang kayak gini nih, pergilah nak, katanya kayak gitu kan, Pak kita pergi dulu ya, kita mau ke Jakarta dulu itu karena dari ke bandara, aku dari rumah sakit habis nungguin papa di rumah sakit, subuhnya aku ke bandara, terus aku izin, aku bangunin dia, Pak kita ke bandara ya, soalnya flightnya pagi. Oke nak, dia senyum terus dia bilang, pergilah nak ke Jakarta, kejarlah cita-citamu, jangan jadikan papa penghalangmu lagi. Ternyata itu adalah pesannya dia, bahwa dia bilang dia mau pamitan sama aku gitu, dan aku baru nyadar setelah dia pergi. Jadi ketika aku close mic, papaku tuh masih telepon aku terus bilang, gimana nak? Kakakku kan yang bantuin untuk ngangkat teleponnya kan, Dek ini papa mau ngomong, dia bilang kayak gitu. Dia sambil menjamkan matanya, kata kakak aku, dia bilang, gimana nak? Juara kan? Terus aku bilang, kita juara 1 Pak. Padahal dia tahu ketika dia masih sehat, dia tahu babaknya itu panjang banget, nggak bisa 2 kali karantina langsung juara 1. Terus dia senyum, terus dia bilang kayak gini, haha, iya papa tahu, anak papa kan juara semua. Itu adalah komunikasi terakhir aku sama papaku, karena besokannya aku balik ke Medan, aku landing, aku ditelepon, terus bilang papa sudah nggak sadarkan diri di ICU. Jadi aku gitu landing sampai, itu landingnya Sabtu, hari Senin papaku berpulang. Jadi tuh kayak, kenapa aku memutuskan untuk pergi dari Medan, dan udahlah gitu, udah nothing tulus juga, papa udah nggak ada gitu kan. Dan kemarin dia juga udah berpesan, pergilah ke Jakarta, kejarlah mimpimu nak, jangan jadikan papa penghalang. Dan aku sangat dekat sama papaku, jadi aku kalau di rumah aja aku masih bisa mencium aroma papaku, dan itu bikin aku sakit. Jadi aku akhirnya pergi ke Jakarta kayak ya udah, karena sakit, kehilangan papa, terus kayak yang udah gitu, hajar aja lagi. Orang-orang bilang Jakarta keras, orang Medan lebih keras gitu. Jadi kayak oke, let's go gitu. Oke. Ini sedalam itu sih Sarma ini loh Mas Andri. Iya. Ini gue dengar cerita lu merinding lagi lu. Gue waktu itu nonton film yang gue merinding, gue terharu, gue dengar cerita lu ini gue juga merinding lagi. Anda ini ingin membuat para cowok-cowok ini ya terharu terus ya. Nangis ini sebenarnya. Terpuyo-puyo. Jadi bahasa baru. Iya. Jadi mungkin ini kali ya bro, kalau yang kita dengar dari Gita ini ya, ini mungkin gini ya, kan gue kenal Gita itu, gue tau Gita itu kan sosoknya adalah seorang komedian lah ya. Dia jadi penyiar juga lucu, jadi di stand up comedy juga lucu, dia nge-host juga lucu gitu.
Nah, tapi ketika dia jadi Sarma ini kan itu benar-benar 180 derajat kan. Gue aja ketika nonton Ngeri-Ngeri Sedap itu gue ngelihat sosok wah ini Gita beda banget nih. Biasa kalau sama Molan, apalagi dulu sama Surya bertiga itu di tracks itu kan bocor banget kan. Itu sangat-sangat pinggir jurang banget. Tinggal tunggu kecebur, tinggal tunggu kecebur jurang aja itu. Tapi gue ngelihat di sosok dia jadi seorang Sarma ya itu berbeda banget. Dan kalau tadi dengar dari cerita lu ya mungkin lu seperti merasakan apa yang lu rasain dulu itu ya ketika lu berperan sebagai Sarma ya? Betul. Jadi yang bikin aku gampang nangis kemarin adalah aku memang memposisikan diri aku sebagai orang yang belum bisa mencapai mimpinya karena harus taking care of her family gitu, Mas. Jadi itu yang bikin aku gampang menangis walaupun dari awal aku membaca ya skrip ya. Kalau menerima aku udah dari awal bilang sama Bene, aku akan bantuin dia untuk film ini gitu. Bahkan aku rela resign juga. Salah satu alasan aku resign dari kantorku yang kemarin adalah untuk main di film Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Karena aku kan dulu siaran, Mas. Kalau siaran kan nggak boleh cuti lebih dari 3 hari. Itu kan sangat tidak mungkin gitu ya kan. Dan ketika aku baca skripnya, aku pikir Bene Dion akan memberikan aku skrip lucu, humoris, kelakar, jenaka. Ternyata menangis si Gita dan nggak boleh di-share juga kan. Jadi kayak orang-orang pada mikir, wah ini yang main komedian semua, ini pasti film humor, kena kau, mati kau. Jadi gitu. And you did it. Iya. Karena gini, ekspektasi kita kan ketika nonton film itu ya, karena banyak stand up komedi juga, lalu juga ada Tika Panggabean di situ, kita kan ekspektasinya ini film lucu. Ya walaupun emang ada komedinya juga. Tapi kita nggak menyangka sampai sedip itu loh. Iya. Benar. Ya, aku suka kata-katamu tuh deep. This movie is deep buat aku. Terutama buat padahal orang yang simple. Ya, simple. Karena when you touch family things gitu ya. Apalagi ini relate banget dengan kehidupan hustle culture yang banyak di tempat kerja sekarang kan, gitu ya. Dimana orang mungkin lebih fokus sama kerjaannya dibanding sama hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting gitu, keluarga. Iya, keluarga. As simple as that. Dan orang ketika udah disentuh ke situ, udah Uyo banget kita tuh. Iya. Aduh, ya tapi bagus sih. Gini ya, gue kan waktu itu nonton sama istri gue ya, for information, istri gue lagi di sebelah gue, dia juga lagi dengerin recording ini. Oh dia mewek banget asli. Dia mewek banget karena juga kalau buat dia film-film yang ini ya, yang tema-temanya family gitu itu sangat menyentuh dia banget gitu. Dan dia juga bilang, apa lu bilang filmnya bagus kan? Iya dia ngangguk tuh, kata filmnya bagus gitu. Iya, oke. Thank you loh. Thank you udah nonton. Iya. Nah tapi gini bro, ada fakta yang menarik nih ya. Gue kemarin baca-baca searching nih, ternyata Gita tuh masuk IGD pas lagi syuting Ngeri-Ngeri Sedap nih bro. Nah itu gimana gitu ceritanya? Lu syuting masuk IGD gara-gara katanya masuk angin. Masuk angin. Jadi kan itu kampung. Malu kali kok ini. Itu kan kampungku ya Mas Andri, Pak Dudi kan itu kan kampungku tuh Danau Toba itu, bahkan di rumah yang kita pakai untuk syuting di seberangnya itu langsung kampung Butar-Butar. Aku juga baru tahu. Aku nggak pernah ke sana. Terus pas datang itu kita landing, nah namanya kan Bandara Silangit ya, di Siborong-Borong nama kotanya. Terus pas kita datang itu kayak lagi landing di Eropa, karena ketika kita keluar dari pesawat itu kita bernafas itu langsung ngeluarin uap dingin gitu loh Mas Andri, Pak Dudi, beneran kayak ini di mana sih kita gitu kan, saking kan di atasnya dan dingin. Kadang ada beberapa hari di mana suhunya itu di bawah 20 derajat, jadi bisa bayangin dinginnya kayak apa. Sementara kalau dilihat di film kan terlihat bajunya sangat menantang maut, dingin ya kan, cuma satu lapis. Kadang-kadang kasihan wardrobe-nya dikasih datu kita kardigan yang kayak nggak akan nutupin apapun juga gitu kan. Nah jadi satu masa kita lagi ada ini nih pas di bagian Gita ngobrol sama Boris kan, ada tuh yang di tangga, Dek gimana kerjaanmu, itu ada tuh yang kita ngomong berdua aja. Itu tuh sumbernya. Itu kan malam banget, itu di-take di jam 11 atau jam 12. Itu tuh sebenarnya kayak Gita diem, itu bukan karena apa-apa, itu udah masuk angin banget. Jadi kayak
besokannya Gita lagi nunggu take, terus kayak ke kamar mandi deh gitu. Keluar dari kamar mandi, Mas, Gita tuh ngerasa pas bangkit itu keringet dinginnya tuh udah kayak jagung hawa yang kayak, Git kau mandi? Sampai ditanya kayak gitu sama makeup artisnya, kok mandi nggak bilang-bilang, kan ngerusuhin makeup gitu kan. Terus enggak, tolong panggil ini bagian kesehatan, kayaknya aku serangan jantung. Si Gita mulutnya kan gampang banget tuh serangan jantung. Amin. Semuanya pada amburadul kayak langsung di hati kan, kita serangan jantung katanya. Terus line produsernya langsung kayak langsung bawa mobil terdekat. Untung banget di tempat kita nunggu tuh memang ada selalu standby mobil, karena kan di sana antar rumah itu jauh banget, Mas. Rumah itu hanya untuk bikin tempat syutingnya. Kita tuh numpang ke rumah warga yang lain yang sedikit jauh dari lokasi kita untuk jadi base camp. Nah, kita lagi di base camp itu. Jadi kita dari base camp ngelewatin tempat syuting, ya kan, terus sampai ke kotanya itu yang biasanya normalnya itu 30-45 menit, Mas. Karena kan itu benar-benar pinggir danau. Mohon maaf nih, kan benar-benar kayak tikungan tajam. Alhamdulillah pada malam itu kita IGD 15 menit udah nyampe di pusat kota. Sampai kita bilang ke supirnya, pas udah pulang kita bilang kayak gini, Pak, jangan sampai kita datang ke IGD karena masalah lambung, jatuhnya kayak kecelakaan nih Pak, terguling-guling nih mobil kita. Jangan gini 15 menit, kan takut. Dan nyampe di IGD, dokternya langsung kayak, kenapa nih? Iya tadi perutnya sakit terus keringet dingin gitu dok. Terus dia bilang gini, kau bukan orang sini ya? Katanya. Bukan dok. Ini namanya masuk angin ya. Lain kali kamu pakai jaket. Udah sompral bilang jantung. Rupanya masuk angin. Ternyata gitu ini ya, penyakit yang pada umumnya ya, masuk angin. Nggak usah khawatir lah. Iya, nggak usah khawatir. Kalau di Indonesia, kenapa Pak Dodi? Apapun, isinya adalah tolak angin. Tolak angin. Iya. Dan teh panas, Pak Dudi, jangan lupa. Iya, benar. Benar, itu dia tuh. Iya. Tapi gini loh, menarik kayak gini. Tadi kan Pak Dudi sempat ini ya share tentang hustle. Ini kita hustle nih. Hustle sampai IGD loh. IGD loh demi film loh. Tapi ya itulah pekerja ini kan. Kalau pekerja, orang tuh sering ngelihat enak ya kehidupannya mereka gitu ya. But aku realize lah karena beberapa Raffi gitu kan, Gita gitu. Ya energi yang dikeluarkannya juga banyak loh, Ndri. Jadi orang nggak tahu aja di belakang. Ya pasti Gita sampai hari ini tadi kan kita ya akhirnya jadi tahu kan perjuangan dia. Apalagi sakit, hal kayak gitu ya. Terus berani, kalau orang Medan percayalah, terbang kemana aja mereka tuh gitu ya. Jadi banteng di perantauan walaupun kambing di kampung sendiri, ya kan Pak Dudi? Yes. Iya. Tapi gini nih, yang juga gue perhatiin ya, kan di film itu kan, di film Ngeri-Ngeri Sedap itu kan dikasih ini ya, ada beberapa, I don't know, itu mungkin beberapa fakta kali ya yang disampaikan sama saudaranya siapa, Benedion ya. Kan kalau Boris itu jadi domu ya, anak pertama kan ya, yang mau merit sama orang yang bukan Batak. Sunda. Ya, orang Sunda. Lalu di Sarma anak cewek waktu itu kan jadi di situ jadi PNS kan, dan sebenarnya juga sama kan. Sebenarnya juga udah punya pacar, tapi sebenarnya juga bukan orang Batak kan, itu baru ketahuan terakhir. Lalu juga ada anak ketiga yang jadi ini ya di dunia entertainment. Lalu anak terakhir yang katanya harusnya itu menemani orang tuanya. Yang bukan ini ya, yang bukan justru malah merantau. Jegel. Yang diperankan sama Indra Jegel. Nah, itu fakta-fakta itu benar ya memang ya kalau di keluarga Batak kayak begitu. Iya, seperti itu memang Mas Andri. Jadi memang kalau anak pertama emang tugasnya untuk merantau, karena dialah nanti yang akan membantu orang tuanya untuk membantu adik-adiknya mencapai mimpinya untuk pernikahan adik perempuannya, kan dia akan ngebantuin biayanya, pendidikan adik-adiknya itu akan menjadi tanggung jawab anak pertama. Biasanya seperti itu.
Dan yang berat sih itu sih anak pertama dengan anak terakhir, karena anak terakhir apalagi laki-laki biasanya karena abang-abangnya sudah merantau, dia secara tidak tersurat ya. Jadi memang udah tahu sama tahu aja lah, dia lah yang harus di kampung aja ngerawat orang tuanya. Karena memang ya udah abangmu semuanya udah pada pergi merantau untuk ngebiayain kau kuliah juga kan kemarin. Sekarang waktunya kau mengabdi nih untuk keluargamu. Kan kemarin kau abang-abangmu kau ada di sini dengan posisi seperti sekarang. Ini kan karena abangmu tuh yang kerja keras kemarin. Sekarang giliran kau nih untuk yang mengabdi ke keluarga, ngelindungi keluarga tuh mama papa ngerawatnya gitu. Anak perempuan juga kayak gitu tuh, secara nggak perlu dikasih tahu sama di kehidupan asliku, papaku dan mamaku tuh nggak pernah bilang Gita anak terakhir perempuan harus di Medan aja ya nak, nggak pernah kayak gitu. Tapi karena aku melihat di keluargaku budaya seperti itu, jadi aku secara tidak sadar udah terprogram kalau akulah yang akan menjadi teman papa dan mamaku di Medan aja begitu. Memang seperti itu, Mas. Tapi kenyataannya lu malah merantau kan? Nah itu dia. Karena mamaku juga akhirnya pada saat itu, kemarin kakakku alhamdulillah dipindah tugaskan ke Medan, jadinya mamaku jadi ada yang nemenin. Makanya aku possible untuk pergi. Kalau kakakku kemarin nggak nemenin, mungkin aku tetap akan di Medan aja sih ngerawat mamaku. Oh gitu. Iya. Memang udah cantik ya, garis Tuhan itu memang luar biasa ya. Aku baru mau bilang itu. Aku mau bilang terbaik. Jalannya Tuhan, garisnya Tuhan. Ya kayak gitu. Iya. Ada gitu. Ini kan berarti memang dilihat kita yang bisa ngangkat derajat keluarga. Amin ya Allah. Amin. Gitu. Karena mungkin kan setiap anak itu punya tantangan lain-lain di dalam keluarga itu. Ketika tangannya sekarang Tuhan lewat tangan kita, ya mungkin lewat jalan ini gitu. Perjuangannya kita bukan berarti nggak bisa perhatiin ibu kan atau keluarga lain, malah mungkin sekarang punya keleluasaan gitu ya. Iya. Betul, setuju. Gue jadi bijak gini gue nih gara-gara nonton Ngeri Sedap, makin bijak. Ngeri Sedap nih, Benedio nih, salah dia nih sebenarnya Pak. Nah, apa sih bikin film sedalam itu? Bener. Heran. Tapi gue bingung, kenapa judulnya Ngeri Sedap ya? Padahal ceritanya tidak ngeri sedap yang gimana gitu, ya kan? Gimana ya? Iya. Sebenarnya ngerinya itu gara-gara orang tuanya kan pura-pura untuk bercerai. Itu yang ngeri, Mas. Jadi ngeri. Bisa-bisanya kau tuh ngeprank anak-anakmu. Gimana kalau ternyata anak-anakmu percaya? Kan berarti harus cerai beneran kan, kayak yang sebelum meledak itu Golden Scene itu kan memang benar-benar kayak lah yang ngeri, tadinya bercandaan, tadinya mau ngeprank anak kok jadi beneran mau cerai gitu kan. Itu ngerinya. Sedapnya karena endingnya akhirnya ini ya happy ending gitu. Ternyata itu makna dari Ngeri Sedap ya. Yang belum nonton tetap nggak bisa di spill gini juga nggak akan ngerasain. Iya sih. Iya. Kayak masih bingung ya, makanya nonton. Kok jadi promoin? Tapi bener serius. Terima kasih loh Pak Dudi. Iya. Karena gini, kalau misalnya kita ngomong Ngeri Sedap kan konteksnya lebih ke ini kan, lebih ke ya sesuatu hal yang pinggir-pinggir jurang nih, dikit lagi kecebur. Yes. Iya kan? Kecebur nih. Apa nih yang sedap? Iya, bener. Ini mungkin pertanyaan gua yang sangat-sangat membutuhkan jawaban nih. Karena begini. Ketika yang scene terakhir itu ya, yang dimana itu menjadi puncak dari film itu kan adegannya benar-benar emosional banget kan. Itu orang-orang yang ada di situ dari bapak, ibu sampai kakak-kakak sama Gita segala kan itu kan semua ini yang emosional banget. Nah, tapi gimana membangun suasana seperti itu? Karena ya itu tadi ya, kalian itu kan komedian kan, pasti bawaannya pengen bercanda mulu. Yeah. Nah, tapi itu sampai bisa dapat seperti itu gimana ceritanya? Ini pertama kalinya aku akan mendetailkan hari di mana kita nge-take scene, itu scene 76 sampai scene 78, itu ada 3 scene berarti ya Mas di situ, dari mulai meja makan sampai akhirnya Bapak pergi. Ya karena
itu di take hanya di satu hari itu kita hanya ngetik untuk scene itu doang, Mas. Di mana lain-lain hari itu kita ngetik dalam satu hari kan banyak banget scene-nya gitu kan. Tapi khusus untuk hari itu kita hanya ngetik untuk scene itu kalau kita nggak salah ingat. Nah, dari malam sebelumnya sebenarnya di waktu pada saat reading, proses reading itu kita sangat mendalami tuh, tapi somehow belum dapat karena kita banyakkan bercandanya. Jujur aja ketika reading itu kita banyak bercandanya. Ya namanya main sama temen gimana sih kan pasti bercanda gitu kan. Dan di Jakarta juga kita udah blocking posisi dengan posisi kamera. Jadi kita latihannya memang barengan sama DOP-nya, emang sama kameramen semuanya udah memantapkan posisi-posisi kita. Tapi untuk baru kelihatan nyatanya sehari sebelum kita ngetik scene itu, Mas. Jadi di grup itu Gita, Lolo, Jegel sama Boris dan Mama dan Bapak udah kayak, ih besok lagi nih, ih besok nih gimana nih, apa nih yang harus kita lakukan. Terus kalau nggak salah Bapak sama Mama tuh kalau nggak salah ngomong kayak, udah kita serahkan aja sama Tuhan dan leluhur kita di tanah ini gitu kan ceritanya. Tapi kita nggak bisa tidur tuh malamnya itu kita kebangun kalau nggak salah jam 3 gitu kan, dan kita masih belajar skrip Gita gitu kan, dialognya Gita karena kan panjang tuh, Gita kan panjang banget tuh dialognya, nggak berhenti gitu kan, sampai nggak bisa tidur. Dan biasanya kita tuh bangun, kita callingan tuh jam 6 pagi gitu kan, sebelum kita berangkat ke lokasi itu kita akan sarapan di depan karena kamar kita berderet gitu kan ditempatkan, dan kita akan makan entah di depan kamar Gita atau di depan kamarnya Lolo biasanya. Kita ngopi, kita ketawa-ketawa dulu, kita ngeteh apa segala macam. Tapi hari itu kita nggak ada yang keluar kamar, jadi kita benar-benar dari kamar langsung masuk ke mobil, yang biasanya kita di mobil juga sepanjang jalan kita cerita, kita diam, kita hanya dengarkan musik masing-masing. Kita nggak ada ngobrol, nyampe di sana, nyampe di lokasi, udah duluan ada Bapak sama Mama yang udah di make up, kita juga nggak ngobrol, jadi kita udah kelihatan auranya, bahkan semua kru nggak ada yang ngajak kita bicara, karena mereka tahu ini akan ngambil scene yang sangat-sangat berat nih gitu kan, jadi nggak ada yang berusaha untuk bercanda, ngajakin kita ngobrol, kita betul-betul berusaha untuk mendalami karakternya, berada di posisi yang sedih gitu. Nah kalau Gita sendiri pada saat itu, Mas, Gita itu punya beberapa lagu yang terus-terusan Gita dengerin, yang Gita tuh nggak pernah denger lagu ini sejak 8 tahun yang lalu. Bahkan ada satu lagu yang Gita nggak pernah dengerin lagu ini sejak 8 tahun yang lalu. Judulnya Rinto Harahap, judulnya Ayah. Itu Gita nggak... Gita nggak bisa dengerin lagu itu. Kalau misalnya lagi nongkrong di Sabang, di Jalan Sabang tuh kan pengamennya suka nyanyiin lagu Rinto Harahap Ayah. Biasanya kalau pengamennya udah datang, Pak Dudi, Gita langsung kasih, ini Bang, gak usah diselesain lagunya. Abang pergi dari sini, saya nggak bisa denger lagu itu, gitu kan. Itu tuh nggak bisa. Itu jadi kita dengerin sebenarnya. Ini kita sampai punya listnya loh, Mas. Kita kasih tahu ya, list lagu kita untuk scene itu. Sampai ada playlistnya. Wait. No. Nah, ini dia nih. Scene 78. Scene 78 sampai kita kasih tahu. Itu lagunya adalah Ayah, Rinto Harahap, Titip Rindu buat Ayah Ebit Giade, dan Nadine Amizah Bertaut, itu kan lagu tentang ibu ya, sama Malik and the Essential, Beri Cinta Waktu. Itu 4 lagu yang Gita dengerin kapanpun, kayak Gita nikahin ketika Gita lagi dapat duit 2 miliar, Gita tetap akan nangis kalau denger lagu itu. Gitu. Jadi kayak sepanjang jalan kita dengerin lagu itu, nangis, dan akhirnya sebelum take Gita bilang, Gita minta doa sama Mama. Kita telepon, Mama, hari ini kita ngetik scene yang ini sangat menentukan film ini ke depannya. Karir kita juga sangat ditentukan. Kita akan malu banget, kita akan ngerasa gagal kalau kita nggak bisa meranin scene ini. Tolong doain kita ya, Mama. Terus didoain sama Mama. Terus dia bilang kayak, semuanya bismillah, serahin aja. Mama tahu anak Mama mampu, udah nak, berserah gitu. Dan akhirnya aku juga berkomunikasi sama papaku, aku bilang kayak, Papa, aku lagi di tanah kita. Aku mohon Papa hadir di sini untuk bantuin aku. Please, biarkan kita ngerasain kalau Papa temenin. Karena kalau Papa temenin, kita tahu kita akan bisa. Dari dulu soalnya papaku setiap ada momen penting dalam hidupku, dia selalu hadir, Mas. Jadi aku kayak, Pak, Gita butuh Papa ada di sini untuk Gita. Gitu. Karena Gita nggak kuat, Gita bilang kayak gitu. Ini berat buat Gita. Dan akhirnya terjadilah scene itu. Kalau aku bisa bilang, aku mau ngucapin makasih untuk Boris Bokir sebenarnya.
Karena semua trigger emosi itu ada di Boris Bokir. Ketika dia ditanya, jawab, jangan diam aja. Itu kan Boris yang langsung datengin bapaknya. Di situ tuh Boris itu sangat dalam mendalami perannya ketika marah sama bapaknya ya. Itu yang bikin aku kayak, wah ini kayak keluargaku beneran nih, kayak bener-bener keluargaku lagi berantem itu sih. Jadi ngalir aja, dan itu kan one take oke ya Mas. Jadi kayak dari awal sampai akhir nggak boleh ada yang salah, dan kita tuh ngetik kalau nggak salah cuma 4 kali, yang sekali tuh salah di Indra Jegel. Dia bilang mau belum cukup umur, dia jadinya belum kuncup. Jadi kayak kita semua ketawa. Iya. Jegel ini cuma itu, dan tiga lainnya berhasil, alhamdulillah nggak ada salahnya. Udah sih selancar kalau di Indonesia itu, ya, scene itu tuh scene Piala Citra kalau buat gue, beneran. Aduh, amin. Quality that scene itu yang bisa bawa emosional penonton tuh tertarik banget itu di sini itu sih. Dan kita kan nggak expect itu muncul loh, cerita itu. Iya, betul. Expect that story muncul. Betul. Itu benar-benar puncaknya banget sih. Sepertinya Sarma baik-baik aja. Saranya diam-diam aja. Tapi di situ keluar semua gitu. Ini kalau dari sisi kita yang lihat sekarang, ya balik lagi tadi kan, karena ada aku sebagai orang HR di sini gitu ya. Kadang kita merasa pura-pura bahagia tuh bisa nyelesain masalah. Totally no. Padahal keganggu di sini ya Pak Dudi. Totally no. Cannot. Betul. Kalau gue sih lebih memilih kalau memang ada sesuatu yang mengganjal atau yang salah, yang mending disampaikan sih daripada keki sendiri sebenarnya. Tapi sulit kalau misalnya budayanya tidak memberikan kita kesempatan untuk ngasih ruang, berjujur, ya ngasih ruang kita untuk jujur. Benar. Apalagi ke orang tua. Itu kan bisa terjadi juga nggak hanya di keluarga, di tempat kerja. Di tempat kerja pun bisa terjadi hal seperti itu. Jadi orang seolah-olah hubungan atasan baik-baik aja dengan bawahan, dengan teman juga kelihatan baik-baik aja. Padahal ada yang ganggu gitu ya. Sementara kan jumlah waktu yang kita spend antara kerja dan rumah kadang-kadang mungkin lebih banyak di kantor. Ya. Lebih banyak kan di kantor. Terus kalau lu selama di kantor yang 8 sampai 12 jam probably gitu, hidup lu nggak nyaman, pura-pura bahagia, terus sepertinya seolah-olah nggak ada apa-apa. I don't think that's healthy situation. Ya. Dan itu bisa bawa ke rumah loh. Kalau udah sakit di situ, bisa-bisa dibawa ke rumah. Mungkin kalau orang yang pandai menyimpan, kayak Sarma gitu, itu dia akan simpan. Kecuali ada momentum di mana nanti meledak. Gitu ya. Nge-trigger, tapi kalau buat orang yang nggak pandai menyimpan, ngeluarin emosinya meluap-luap, anak istri bisa jadi korban. Gitu. Iya. Bahaya ya. Betul. Ya tapi memang benar sih kalau tadi Pak Dudi bilang itu lingkungan itu juga sangat berpengaruh, ya setuju. Karena sometimes ketika kita mencoba beda sendiri, yang ada kita malah kita malah dianggap aneh. Dijauhi. Iya, dijauhi, dikucilin. Iya. Yang ada. Walaupun mungkin ya sebenarnya yang kita lakukan itu mungkin benar gitu loh. Ada memang ada yang salah dengan lingkungannya, mungkin ada sesuatu hal yang toksik dengan lingkungan itu kan. Nanti dikira kayak repot lu, ribet lu, yang gitu-gitu. Padahal kan udahlah, diem aja kan, juga kita hidup-hidup aja kalau kita diem gitu kan. Tapi kan kayak nggak enak nih, nggak disampein nih gitu ya kan. Akhirnya jadi public enemy, resign dah tuh, nggak nyaman. Iya. Nah, untuk Gita sendiri nih, sekarang kan mulai siaran lagi ya sama Molan ya di sore ya, masih belum ketemu kan namanya setahu gua. Iya, sebelum masih nyari nama baru. Masih nyari nama baru karena nama sebelumnya itu adalah nama 2 penyiar yang sebelumnya yang betul. Ini ya, yang ini ya udah enggak ini. Iya, udah Jody dan Vicky. Udah nggak relevan lagi sama 2 penyiar yang baru sekarang soalnya kalau untuk ini. Nah, tapi gini Sarma lagi, gara-gara ngomong Sarma mulu gue jadi ingetnya Sarma nama lu. Gak apa-apa, Sarma Purba masih bisa relate.
Tapi gini gitu, lu selain nanti sekarang siaran lagi film kan ya, gue yakin film ini harusnya bisa lah tembus 3 juta lah ya. Lu ada planning apa lagi nih untuk ke depannya nih? Nah, masalahnya Mas, aku tuh tipikal orang yang sangat fokus. Kalau aku lagi kayak gini nih, dari dulu aku selalu bilang sama manajer aku bilang kayak, tahun depan aku mau fokus ngambil acara TV. Aku akan siaran sama acara TV doang. Nah, terus kayak tahun depannya aku mau fokus ngambil teater aja. Jadi aku cuma ngambil teater doang. Nah, kemarin aku resign dari kantor karena aku mau mencoba banyak ngambil syuting. Jadi aku syuting untuk series juga kemarin di Vision Plus, terus juga film. Itu aku udah puas, apalagi corona kan. Jadi kayak aku udah puas dengan 2 tahun itu yang kemarin aku habiskan untuk layar perak bisa dibilang. Nah sekarang aku akan kembali ke cinta pertama aku, radio. Dan kalau aku udah bilang aku akan fokus di radio, aku pengen ngebangun show aku di radio ini gitu. Aku nggak mau membagi hidupku dengan kayak gara-gara aku pengen cobain yang ini, jadinya aku nggak bisa fokus di radio. Jadi mungkin kalau Mas tanya sekarang, apa planning kita? Aku pengen jadi penyiar yang bagus di JAK sorenya, ngebangun acara yang baru ini dengan nama yang baru juga sama Molan. Dan setelah itu nanti mungkin tahun depan aku punya fokus yang lain, tapi aku setiap tahun fokusku beda-beda, Mas. Jadi kalau untuk tahun ini aku masih fokus di radio aja. Okay. Walaupun tawaran film, alhamdulillah ya kayak sebulan ini ada aja tuh yang tawaran-tawaran film untuk ayo Git syuting lagi, udah mulai kayak ditanyain Gita mau nggak cobain main di sini. Terus aku kayak aduh ada ini lagi nih baby baru aku, show aku yang kayak butuh banget perhatian aku 100% di sini gitu. Aku nggak mau setengah-setengah soalnya takut nanti ngecewain orang. Gitu. Iya. Ini berarti ini bro ya, tipe karyawan yang fokus nih. Fokus ya. Nggak multitasking. Nggak apa-apa. Itu fokus sama dia challenge herself itu untuk target yang menantang di setiap periode gitu. Jadi sama kalau kita bicara di tempat kerja, yang bisa membunuh rutinitas kita adalah challenge yourself. Tantang diri sendiri untuk lakukan hal-hal yang membuatmu excited gitu. Can be something sesuatu yang memang kamu lagi cari, udah pernah dilakukan di masa lalu, atau sesuatu yang pengen dicapai di masa depan. Betul. Bisa begitu sebetulnya. Tapi yang penting tetap mampir-mampir kan gitu ke Barito 2 ya. Udah jelas kemarin minta izin sama Mbak Ica, kita bilang Mbak Ica mohon maaf ini jamnya bertentangan, tapi untuk special occasion saya tetap bersedia. Iya. Ya, gue ada saran nih, ada ide nih buat ini nama siaran sore nanti nih yang lu sama Molan nih. Kan lu boleh Mas Andri, apaan? Nah, kalau menurut gue namanya ini, nama acaranya nih namain aja ini Piju. Piju. Takut banget TBL. Jangan ini ya. Tuh, Mas? Jangan kepleset ngomongnya. Tapi nah, gua ada singkatannya. Ada ini nih. Ada maknanya nih. Piju itu filosofinya ada nih. Nah, nih. Lu kan sama Molan kan suka bercandanya kan ini kan hampir kecebur jurang kan. Nah, menurut gua kalau Piju itu pinggir jurang. Iya, sama Molan kayak gitu. Iya, cocok sama lu. Jadi singkatan. Pinggir jurang. Oke. Tapi hati-hati gitu. Iya. Hati banget. Kayak tiap hari itu KPI itu kayak mau nulis notes, kap surat udah ada tuh. Kap surat udah ada. Tinggal isinya aja yang belum. FM. Kepadanya udah ada. Iya, aja nih yang belum detail. Iya. Nah, tapi kan gini, lu harus hati-hati ngomongnya. Kalau sekarang kan masih pakai nama joki kan, Jak 101 FM, joki Tripan masih gampang. Nah, ini Jak 101 FM. Piju. Nah, lu harus hati-hati ngomongnya itu. Aduh. Jak 101, Pijunya Molan dan Gita. Aduh. Tapi ditampung Mas Andri, nanti kita akan kasih tahu bosnya. Iya.
Ya anyway, gue seneng ngobrol-ngobrol sama Pak Dudi juga hari ini. Kita jadi ini ya Aku pun. bisa mendengar, bisa dapat insight tentang bagaimana perjalanan seorang Gita Bebita yang ya dia kuliah ya memang tadi berapa 12 semester ya udahlah kita maklum. Ya walaupun jurusan kuliahnya tidak sesuai dengan kerjaan dia sekarang, ya udahlah kita juga maklum banyak yang kayak begitu. Tapi yang kita lihat ya, yang gue lihat juga nih dari lu sebagai seorang Gita Bebita ini adalah perjalanan hidup lu yang ya jatuh bangun, of course, nggak selalu mulus, tapi lu mengejar apa yang lu mau. Dan yang menarik dari gue tetap adalah lu selalu membawa ini ya, value dari family lu itu yang selalu lu bawa sih. Itu yang menurut gua makanya bisa membuat lu tuh menjadi seorang Gita Bebita yang seperti sekarang gitu. Karena aku ngerasa keluargaku tuh adalah jangkarku, Mas. Kalau misalnya aku nggak punya keluarga, aku perjalananku pasti nggak tentu arah. Jadi mereka yang bikin aku tetap ada stay di situ, stay sane ya, nggak gila gitu ya. Maksudnya dengan kayak aku sendirian di kota ini, aku nggak punya keluarga, Mas. Jadi kakakku dan abangku itu emang di Medan, aku di sini juga nggak punya keluarga. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya ada masalah keluarga itu aku yang satu-satunya hal yang bikin aku ngerasa kayak ini worth it kok gitu adalah telepon one call away sama mama aku sama ponakan-ponakan aku, dan aku bilang kayak nggak gitu, kok bisa menyelesaikan semuanya gitu sih. Jadi mereka yang bikin aku tetap ada di situ, nggak hilang arah. Betul. Jakarta keras, Mas. Iya betul, Jakarta keras banget. Bener. Sekarang ini makan 10.000 aja udah nggak dapet. Nggak dapet. Asam lambung ada yang ada. Iya. Nah, dari Pak Dudi Arisandi nih ada ini nggak nih? Ada pesan nggak buat kita? Biasa kan Pak Dudi ini kan sosok yang bijak nih. Kadang-kadang pesannya juga bisa berubah pantun. Nah, apa nih? Iya, benar. Ya, apa namanya? Mungkin buat yang dengerin Talk to Talk juga ya, bahwa ketika lu ngejar mimpi lu ya tadi you got what you think. Percaya lu harus apa ya, kalau harus yakin betul dan ada aksi gitu untuk bisa mewujudkan mimpi tadi gitu. Dan saya yakin gini, kita semua sama nih dikasih waktu. Satu hari itu 24 jam. Kita nggak dikasih bonus 25, enggak. 24. Saya 24. Kamu juga 24. So balik lagi gimana kita manfaatin waktu tadi gitu. Yang 24 jam dan yang 24 jam udah lewat itu nggak bisa balik lagi. Kita ntar yang kemarin aku pengen balik lagi ke jam 8 kemarin deh gitu supaya bisa, nggak bisa. Jadi tergantung gimana kita manfaatin waktu itu supaya kita mampu mewujudkan apa yang kita pengen. Ya, dan apa yang kita pengen di generasi sekarang juga kan setiap orang tuh excitement-nya tuh suka berubah juga. Itu bukan sesuatu yang salah buat gue sepanjang tujuan besarnya tetap lu harus punya. Yang sering nggak jelas adalah ketika tujuan besarnya tuh nggak ada. Tujuan besarnya apa sih sebetulnya? Sesimpel misalnya mau nunjukin buat keluarga bahwa ini yang aku pengen lakuin misalnya, atau gue pengen jadi yang terbaik as a penyiar misalnya. Itu kan tujuan besar. Caranya kan bisa lewat banyak hal. Dengan keberhasilan di film itu, terus sekarang punya show baru ini bakal ramen. Itu kan ekspektasi akan begitu. Pesan aku itu aja. Tapi buat kita jangan merasa sendiri karena beli tiket buat ke pulau, sarapannya telur dadar. Buat kita yang lagi galau ada pundak Pak Dudi buat bersandar. Nah tuh kan bener, kenapa gitu Mas Andri. Itu pantun lu baru pikirin? Udah tadi lu pikirin atau lu udah siapin dari sebelum-sebelumnya, atau pas tadi lu lagi ngomong sambil lu pikir pantunnya apa nih? Hah? Sambil ngomong tadi sambil mikir. Walaupun itu sebenarnya beberapa kali sering dipakai lah. Template ya. Cuman ya sedikit lagi. Oke, mantep. Itu dibutuhkan sebuah talenta khusus sih untuk menciptakan pantun seperti itu sih. Iya. Kita payah banget urusan pantun. Indra Jegel ternyata nemu lawan ya, ada Pak Dudi Arisandi di sini, Indra.
Iya. Hati-hati, Gel. Iya, bener-bener. Harusnya kalau ada rap battle ya, ini ada pantun battle nih sebenarnya nih. Kalau kita bikin kali ya acaranya. Battle. Yoi. Ya, but anyway, thank you ya buat Gita, buat Pak Dudi ya sudah ngobrol-ngobrol di Talk to Talk. Makasih, Mas Andri. Thank you banget. Pak Dudi, thank you. Thank you banget. Semoga ini ya apa yang kita bagikan di sini buat Anda yang dengerin, buat Anda yang nonton bisa ini ya dapat inspirasi lah dari cerita, terutama dari cerita Gita dan dari message dari Pak Dudi Arisandi tadi. Oke, gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Sekali lagi thank you buat Gita dan buat Pak Dudi Arisandi. Gua Andri. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.